Coba bayangkan ini, kamu bangun pagi, buka HP, dan dilihat saldo di rekening kamu 1,2 miliar rupiah. Bukan mimpi, bukan editan, beneran ada. Di titik itu, apa yang kamu rasakan? Tenang? Bangga? Atau justru biasa aja? Menariknya, ada penelitian yang bilang, orang akan merasa cukup bahagia ketika punya tabungan di angka sekitar itu. Tapi, kalau benar begitu, harusnya orang-orang kaya di luar sana hidupnya damai semua. Nyatanya, nggak juga. Dan di video ini, kita akan bahas satu hal yang jarang dibahas secara jujur. Apakah benar kebahagiaan bisa diukur dengan angka? Atau kita cuma lagi terjebak dalam ilusi yang terlihat logis? Angka ini bukan angka sembarangan. Di dunia riset ekonomi dan psikologi, sudah lama ada usaha untuk mengukur hubungan antara uang dan kebahagiaan. Ada satu konsep penting, semakin banyak uang, kebahagiaannya naik. Tapi, hanya sampai di titik tertentu. Setelah itu, naiknya makin kecil, bahkan bisa stagnan. Di luar negeri, angka ini sering muncul di kisaran angka tertentu. Kalau disesuaikan dengan biaya hidup di Indonesia, ya kira-kira jatuh di kisaran angka miliaran. Dan disinilah angka 1,2 miliar rupiah itu jadi semacam patokan aman. Kenapa? Karena dengan angka itu, secara teori, kamu tidak lagi stres soal kebutuhan dasar. Kamu punya dana darurat. Kamu punya rasa aman. Tapi, masalahnya bukan di teori. Masalahnya di manusia. Coba jujur, kalau kamu ingin punya 1,2 miliar, apakah kamu benar-benar menginginkan uangnya? Atau perasaan yang kamu bayangkan datang bersama uang itu? Rasa aman, rasa dihargai, rasa tidak khawatir. Masalahnya, perasaan itu tidak selalu datang otomatis bersama uang. Karena manusia punya satu fitur bawaan yang sangat berbahaya. Adaptasi. Hari ini mungkin kamu miskin, dapat 10 juta. Next, bahagia. Besoknya terbiasa, 10 juta jadi biasa. Naik lagi ke 100 juta. Next, bahagia lagi. Lalu, biasa lagi. Dan siklus ini tidak pernah berhenti. Inilah yang disebut hedonic treadmill. Kamu terus berlari, tapi posisi kamu sebenarnya di tempat yang sama. Sekarang kita tarik ke dunia nyata. Di Indonesia, 1,2 miliar rupiah itu besar. Tapi, mari kita realistis. Kalau kamu tinggal di kota besar, rumah sederhana saja bisa sampai 500 juta sampai miliaran. Pendidikan anak bisa sampai ratusan juta. Kesehatan, kalau misalkan satu kejadian saja, bisa habis uang kamu. Belum lagi, gaya hidup sosial, tekanan lingkungan, standar sukses yang makin tinggi. Jadi, walaupun kamu punya 1,2 miliar rupiah, itu bukan garis finish. Itu cuma tiket masuk ke level berikutnya. Dan di level itu, masalahnya beda. Hampir semua orang punya satu kalimat yang sama. Kalau gue udah sampai di titik itu, gue bakal tenang. Masalahnya, semua orang di setiap level juga bilang hal yang sama. Orang dengan gaji 3 juta bilang, kalau 10 juta, gue tenang. Lalu, orang dengan gaji 10 juta bilang, kalau 50 juta, baru aman. Kemudian, orang dengan gaji 50 juta bilang, harus punya aset miliaran dulu, baru bisa tenang. Dan begitu sampai targetnya naik lagi. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam vakum. Kita hidup dalam perbandingan. Bandingkan rumah, bandingkan mobil, bandingkan gaya hidup. Dan
Selama kita masih membandingkan, tidak ada angka yang akan terasa cukup. Di sini kita harus jujur, jangan sampai jatuh ke narasi klise. Uang nggak penting. Itu tidak realistis. Uang itu penting, sangat penting. Karena uang mengurangi stres, memberi kebebasan untuk memilih, memberi rasa kontrol, dan semua itu berkontribusi ke kebahagiaan. Jadi, penelitian ini tidak salah. Uang memang membuat hidup lebih baik. Tapi, yang sering tidak dibahas dan disadari adalah uang hanya menyelesaikan masalah tertentu. Uang bisa menghilangkan masalah finansial, memberi kenyamanan, membuka peluang. Tapi, uang tidak bisa memberi makna hidup, menyembuhkan luka batin, menggantikan hubungan yang tulus. Makanya, kita sering melihat fenomena aneh. Orang kaya, tapi depresi. Orang sederhana, tapi hidupnya kok damai. Karena ternyata, kebahagiaan bukan hanya soal punya apa, tapi juga merasakan apa. Ini bagian paling penting. Penelitian boleh bilang angka tertentu, tapi cukup itu sangat subjektif. Untuk sebagian orang, cukup itu bisa makan tanpa utang. Untuk yang lain, cukup itu sama dengan punya rumah. Untuk yang lain, cukup itu mungkin punya waktu bebas. Masalahnya, kita sering memakai standar orang lain untuk mengukur hidup kita sendiri. Dan itu adalah resep cepat untuk merasakan tidak cukup. Jadi kalau kita tarik semua ini, kesimpulannya bukan uang itu tidak penting, tapi juga bukan harus punya 1,2 miliar rupiah baru bahagia. Tapi lebih ke yang pertama, kejar stabilitas, bukan sekedar angka. Kemudian, kejar kontrol hidup, bukan gengsi. Lalu, bangun definisi cukup versi kamu sendiri. Karena, tanpa itu, berapapun uangnya akan terasa kurang. Jadi kalau hari ini kamu belum punya 1,2 miliar rupiah, kamu tidak sedang tertinggal. Dan kalau suatu hari nanti kamu punya, itu bukan jaminan kamu akan sampai. Karena pada akhirnya, uang itu cuma alat, bukan tujuan. Dan mungkin pertanyaannya yang lebih jujur bukan berapa uang yang gue butuh supaya bahagia. Tapi, apa sebenarnya arti cukup dalam hidup gue? Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.